Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pada kesempatan kemarin kita telah baca terkait dengan mengusap khuf dan juga masuk di dalamnya yaitu jawrab atau kaos kaki, mungkin mudahnya dengan bahasa kita. Yaitu dari hadis Thauban. Bahasanya Rasulullah SAW beliau mengutus Sariyah, yaitu pasukan perang yang tidak diikuti oleh beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau merintahkan untuk mengusap asaib, yaitu imamah, dan juga watasakhin, yaitu adalah khifaf, yaitu asakhin itu khuf, atau juga apa saja yang yusakhin, yaitu memberikan kehangatan pada kaki. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Hakim. Kita telah baca kemarin tentang hukum mengusap pada dua kaos kaki, yaitu selama kaos kaki tersebut adalah menutupi menutupi kaki dan mata kaki, kemudian bisa saja terbuat dari dari wol atau dari katun atau dari kapas, dan yang semisalnya, maka ini juga disyariatkan seorang itu apabila mengenakannya dengan tujuan misalnya ingin melaksanakan sunnah dan juga karena adanya kebutuhan, ini disyariatkan untuk mengusapnya juga, walaupun dia menggunakan kaos kaki, tidak menggunakan khuf, karena khuf secara umum itu adalah terbuat dari terbuat dari kulit, Tapi yang semisalnya masuk yaitu adalah masuk adalah kaos kaki dan yang semisalnya yang menutupi mata kaki. Adapun tentang kemarin sifat khuf atau kaos kaki yang boleh boleh diusap, sifat yang pertama itu adalah menutupi tempat yang difardukan, yaitu yang diwajibkan, yaitu menutupi semua bagian kaki hingga mata kaki, hingga mata kaki. Dan syarat ini adalah menurut kebanyakan dari para ulama, bahwasanya tidaklah sah mengusap itu melainkan pada sesuatu yang menutupi hingga mata kaki. Makanya sebagian kaos kaki kemudian sekarang modelnya tapi dilekukkan pada di bawah mata kaki, maka itu tidak masuk dalam dalam perkara yang diperbolehkan di situ untuk mengusap, sebagaimana disangka oleh sebagian kaum muslimin. Sebagian mereka memakai kaos kaki kemudian pengen menerapkan, tetapi ternyata jadi sini enggak menutupi mata kakinya. Dan berapa kali kita mengingatkan, maksudnya kami mengingatkan, walaupun orang Arab, tetapi sebagian mereka juga belum atau tidak mengetahui dalam permasalahan mengusap kaos kaki atau mengusap khuf. Nah, sebagian sekarang antum lihat kan, sampai di Indonesia juga kan, itu kaos kaki tapi enggak menutup enggak menutup mata kakinya, menutup di bawah mata kaki kaos kakinya. Itu diantaranya misalnya kalau orang mungkin pengen hangat, tidak bau juga kakinya seperti itu, kemudian pakai itu, sebagian mereka karena itu kemudian pengen mengusap, padahal tidak terpenuhi syaratnya karena tidak menutupi kedua mata kakinya, tidak menutupi kedua mata kakinya. Kemudian tentang riwayat apakah boleh mengusap tentang sandal, itu ini telah
ada yang menyebutkan bahwasanya bahwasanya mengusap sandal itu ya tidak sah. Kemudian di sana ada yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW pernah mengusap sandal, dan semuanya telah dijawab ya tentang bagaimana membawa ya dengan pada hadis yang di situ ada isyarat ya tentang atau disebutkan tentang bahwasanya Rasulullah SAW pernah mengusap sandal. Kemudian yang kedua yang kita ingin sampaikan, syarat yang kedua ya dalam mengusap atau syarat dalam sifat khuf atau jawrab yang boleh diusap yaitu ayyakuna thakhinan. Ya, bahasanya ya khuf atau kaos kakinya itu tebal. Ya. Wa hadza fil khuf wadih. Ya, kalau ini dalam khuf wadih, kenapa? Karena khuf terbuat dari apa? Dari kulit. Jadi tebal. Maksudnya di situ thakin. Ya. Ya, ada di rumah ada yang kita tinggali, bahwasanya ada lupa saya mau membawa, itu ada contoh khuf ya. Mungkin bisa kita lihatkan, yaitu thakin, yaitu tebal. Wa hadza fil khuf wadih. Ini pada khuf jelas. Kenapa? Li'annahu minal jilid. Wa amal jawarib ya fatatafawat. Ya, adapun ya kaos kaki maka ini berbeda-beda. Ya, berbeda-beda. Kenapa? Karena ada kaos kaki tipis, ada kaos kaki tebal. Ya, kaos kaki tipis dan kaos kaki tebal. Ya, kemudian dikatakan oleh beliau waqad istarata jumhur alil ilm, yaitu muallif syarih di sini Syekh Taufik Abdullah taala, jumhur telah mensyaratkan ya bahwasanya kaos kaki tersebut adalah tebal, bukan kaos kaki itu tipis. Ya. Dan demikian itu karena Nabi SAW memerintahkan mereka untuk mengusap ya atas tasakhin, yaitu ya boleh mengusap di atas ya kaos kaki, yaitu yang digunakan atau yang dipakai di atas ya kaki dan ya untuk menghangatkan kaki. Wal jawrab, dan kaos kaki apabila rokik ya apabila tipis, kemudian syafafan transparan. Jadi kan ada kan pernah lihat yang tipis itu kadang transparan kan terlihat. Ya, syafafan fala tusakhin al-qadam bisababi. Maka fala tusakhin, maka tidaklah menghangatkan kaki dengan sebabnya. Dan ini yang rajih. Ya. Dan ini adalah yang rajih. Dan ya, ini kan dikatakan pendapatnya siapa? Jumhur kan? Ya, bahkan di sana ada ya sebagian ulama mendakwahkan kesepakatan ulama akan yang demikian itu. Yaitu bahasanya syaratnya itu ya tebal. Syaratnya kaos kakinya adalah tebal. Ya, walaupun di sana ya kami pernah membaca ya sebagian ulama walaupun tipis enggak mengapa, tetapi kita pernah coba bahwasanya kaos kaki tipis memang langsung jadi air itu langsung menyerap ke dalam kaki. Ya, jadi untuk ya kehati-hatian ya bahwasanya dalam beribadah ya seorang itu ya sebagaimana beliau sebutkan di sini, kalau memilih kaos kaki dan dia hendak mengusap di atasnya, memilih kaos kaki yang tebal. Ya, memilih kaos kaki yang tebal. Ya, karena ini adalah pendapatnya ya jumhur ulama. Ya, bahkan sebagian mereka menukilkan ya kesepakatan ulama ya akan syarat yaitu kaos kakinya itu adalah tebal. Kemudian ya sifat yang ketiga yaitu bagaimana bentuk dari ya yang boleh diusap, ayumkina al-masyu alaihi, yaitu memungkinkan untuk dia berjalan di atasnya. Kalau berjalan di atasnya berarti tebal atau tidak? Untuk bisa berjalan, bisa ke sana kemari. Kalau kita mungkin di dalam masjid ya enggak ada masalah, tapi maksudnya kalau di luar, kalau dipakai kemudian ini, kalau khuf itu pun ya kalau mungkin di jalan yang banyak batunya ya agak repot, tapi maksudnya untuk jalan kita sekitar sini itu masih bisa. Yaitu bisa untuk berjalan. Ya. Itu memungkinkan itu ya untuk berjalan. Fala yakunu wasi'an jiddan. Ya, maka tidak terlalu lebar dan juga tidak terlalu wala dayiqan,
ya jiddan, yang tidak terlalu sempit, ya. Wa hadza syarat inda jumhur ahli ilm. Dan syarat ini menurut jumhur ahli ilm. Kenapa? Karena syariat ya memperbolehkan atau membolehkan mengusap itu ya atas apa? Atas khuf. Dan khuf yang biasa itu adalah yang mungkin apa? Seorang itu apa? Berjalan di atasnya. Ya, dan syarat ini adalah sahih aidon, yaitu apa? Ya, disyaratkan juga bahasanya apabila seorang ingin mengusap itu dengan apa? Misalnya kaos kaki yang bisa dipakai untuk berjalan, maksudnya berjalan itu bukan ya pada keumuman jalan, maksudnya keumuman jalan kemudian misalnya antum di bawah, kemudian apa berjalan di atasnya, seperti pakai sandal, seperti itu. Kemudian sifat yang keempat, ayyakuna hailan, ya, la yasilul ma' an tariqi ila basyaratil qadam. Ya, bahwasanya syarat yang keempat atau sifat yang keempat yaitu hailan, itu bisa apa? Menutupi dari apa? Dari sampainya air ya melaluinya itu kepada mana? Kepada kulit kaki. Jadi kalau tipis kan berarti nanti akan apa? Meresap kita ya, akan cepat meresap. Ya, tapi di sini apa? Ini syarat disyaratkan oleh Hanafiyah. Ya, dan ini yang sahih menurut pendapatnya Syafi'iyah. Ya, Syafi'iyah juga mensyaratkan. Dan wajhun lil Hanabilah. Ya, dan salah satu pendapat dari mazhab Hanabilah. Ya. Dan Hanabilah secara umum ya tidak memandang ini disyaratkan. Ya, bisa dipahami. Jadi sebagian ulama Hanabilah ya mensyaratkan, tetapi keumuman ulama Hanabilah tidak, ya mazhab Hanabilah itu tidak mensyaratkan apa? Ya, harus kemudian apa? Ya, adapun apa? Hanabilah secara umum bahasanya apa? Tidaklah disyaratkan apa? Yaitu sampai apa? Air tersebut ya masuk ke dalam apa? Ke dalam meresap ke dalam ya kulit kaki. Ya. Dan ini juga ya salah satu ya pendapat dari masyhurnya dari Syafi'iyah. Ya, salah satu wajah ya atau sisi dari masyhurnya dari Syafi'iyah. Dan ini adalah al-asah. Ya, maka tidak disyaratkan ya bahwasanya itu harus apa? Menutupi kemudian apa? Tidak masuk ke dalam apa? Kulit kaki. Ya, karena namanya kaos kaki biasanya apa? Tetap mesti ada air yang apa? Itu cuma yang tebal itu memang lebih apa meresap atau masuk ke dalam kaki itu cuma sedikit sekali ya, berbeda memang kalau tipis ya, berbeda kalau tipis ya, seperti itu. Kita sudah menyelesaikan hadis ini, kemudian siapa yang baca? Qala muallif rahimahullah ta'ala wa an Umar mawqufan wa an Anas marfu'an idza tawadda'a ahadukum wa labisa khuffaihi falyamsah 'alaihima wa yusalli fihima wa la yakhla'huma in syaa'a illa min janabatin akhrajahu ad-Daraqutni wal Hakim wa sahhahu. Ya, jazakallahu khair. Itu ya, hadis yang setelahnya, hadis yang ke-64, qala muallif dan dari Umar mauquf. Ya, ini mauquf yaitu apa? Sampai atau terhenti pada Umar. Wan Anas marfu, yaitu berarti apa? Sampai kepada Rasulullah SAW. Yaitu apabila idza tawaddaa ahadukum, apabila salah seorang dari kalian itu berwudu, kemudian dia apa? Wala bisa khuffai. Kemudian dia mengenakan ya dua khufnya, wala yamsah alaihima, maka hendaklah dia apa? Mengusap atas keduanya, wal yusalli fihima. Kemudian dia sholat apa? Pada keduanya, wala yahla'huma insya'a illa min janabah. Maka ya janganlah dia apa? Melepaskan keduanya apabila dia ingin illa min janabah, melainkan dikarenakan apa? Dia memiliki junub. Ya, jadi harus dilepas. Akhrajahu Daraqutni wal Hakim wa sahaha. Ya, kemudian qala syarih ya tahrid dari hadis ini. Hadis ini datang dari Umar.
Ya, datang dari Umar mauqufan alaih, yaitu sebagaimana yang dikatakan waja'an Anas marfu'an kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wa dhahiru isnadihi as-sihah, dan zahir dari sanadnya adalah sahih, ya. Nah, sebagian khuffat ya telah mengisyaratkan ya kepada i'lalnya, yaitu bahasanya di sini terdapat ilahnya, ya, bisabab, ya, dikarenakan bersendiriannya sebagian ruwat, sebagian perawi-perawinya, ya, yang meriwayatkannya secara marfu, ya, wa mauquf, ya, rawahu, ya, meriwayatkan secara marfu dan mauquf yaitu Imam Daruqutni wal Baihaqi, ya, dan Imam Hakim, ya, meriwayatkan secara marfu saja, ya. Imam Hakim meriwayatkan, ya, secara marfu saja. Beliau tadi disebutkan di situ wa dhahiru isnadihi as-sihah, ya. Kemudian fikih hadis. Fikih hadis dari, ya, hadis ini pembahasannya yaitu yang pertama adalah tentang perintah mengusap atas khufain, ya. Tidak ada perselisihan, la khilafa bainal alim, tidak ada perselisihan di antara ulama bahwasanya perintah mengusap di sini, ya, yang datang di dalam sebagian hadis, ya, itu bukanlah bukanlah laisa ala sabili talab wal ilzam. Berarti bukan menunjukkan keharusan. Ya, jadi mengusapnya itu bukanlah menunjukkan suatu keharusan, ya, dan kewajiban, ya. Hanya saja yang dimaksud di sini adalah at-tarkhis, ya, yaitu untuk memberikan kemudahan, ya, wal ibahah, dan boleh, ya. Jadi, ya, perintahnya di sini dipalingkan bahwasanya bukan perintah wajib, akan tetapi yaitu memberikan rukhsah, memberikan kemudahan, wal ibahah, yaitu kebolehan. Maka di dalam hadis ini wala yahla'huma insya'a, kan ada insya'a kan, apabila dia ingin, ya, dia tidak, ya, melepaskan keduanya. Maka, ya, perintah di sini kembali kepada masyiatihi, kepada keinginannya, ya. Maka ini adalah merupakan dalil bahwasanya perintah untuk mengusap, ya, atas khufain itu bukan ala wajib tolak, bukan wajib. Bisa dipahami di sini kan, bukan perintah wajib. Hanya saja ini adalah, ya, menunjukkan ala wajil ibahah, yaitu boleh, ya, boleh kalau mau mengusap silahkan, ya, seperti itu. Wahtalafu hal masa alal khufain afdal am ghusl rijlain, ya. Kemudian di sana ya, perselisihkan apakah, ya, mengusap itu lebih utama ataukah yang seorang itu mencuci kedua kakinya. Manakah yang lebih utama? Apakah seorang itu mengusap khufain ataukah seorang itu ya, mencuci kedua kakinya? Pendapat yang pertama, ya, berkata sebagian salaf, ya, yang sahih indal Hanabilah, itu pendapat yang sahih menurut mazhab Hanabilah, bahwasanya yang afdal dan yang disunahkan yaitu untuk mengusap keduanya, yaitu tidak melepaskan keduanya melainkan karena adanya kebutuhan, ya, atau karena waktunya itu sudah habis, ya. Yang demikian itu dikarenakan beberapa perkara. Yang pertama, qauluhu, apabila salah seorang dari kalian berwudu, ya, dan mengenakan khufain falyamsah alaihima, maka, ya, di sini ya, falyamsah, yaitu maka dia usaplah, ya, usaplah atas keduanya. Maka perintah di sini yaitu perintah untuk mengusap atas kedua khuf, yaitu apabila seorang itu mengenakannya dalam keadaan dia telah bersuci, telah memiliki toharah. Kemudian perkara yang kedua, ya, bahwasanya hingga juga tidak ada tasabbuh, yaitu menyerupai bi ahli bidah, ya. Mengusap itu supaya tidak kita boleh mengusap itu atau kita mengusap, ya, tidak melepaskannya kalau sudah memakainya, supaya kita tidak menyerupai ahlul bidah yang mereka mengingkari masa alal khufain. Siapa ini ahlul bidahnya? Syiah, ya, Syiah, ya, Syiah Rafidhah Syiah ini mengingkari adanya masa alal khufain. Kemudian yang ketiga, perkara yang ketiga, bahwasanya tidaklah diketahui dari Nabi SAW bahwasanya tatkala beliau itu menyengaja untuk memakai khuf, kemudian beliau itu melepaskannya, ya, melepaskan khufnya, ya, dikarenakan untuk
apa? Dikarenakan untuk mencuci kedua kakinya, ya, sebelum selesainya apa? Waktunya. Ini pendapat yang pertama, bahasanya apa? Yang utama yang mana? Untuk mengusap, ya, untuk masak. Ya, jadi tidak perlu dilepas, ya, tidak perlu dilepas, yaitu ya utamanya masak. Kemudian pendapat yang kedua, ya, menurut jumhur ulama bahwasanya disunahkan apa? Untuk mencuci apa? Kedua kaki, ya, yaitu apa? Dia lepas khufnya, dikarenakan apa? Mencuci kedua kaki itu, ya, ya apa? Untuk apa? Li ajli, yaitu dikarenakan untuk mencuci kedua kakinya walaupun belum habis apa? Belum habis waktunya. Jadi misalnya seorang mau melepas, belum habis waktunya melepas, ya, karena apa? Di situ apa? Ya, karena untuk mencuci kedua kakinya itu disunahkan. Ini pendapat yang kedua. Yang pertama alasannya, ya, wadzalika lil ati, karena alasannya berikut ini, bahwasanya dalil-dalil yang menunjukkan dalam mencuci apa? Ya, kedua kaki itu lebih kuat, ya, dan lebih banyak dan lebih sahih dan lebih jelas, ya, seperti ya firman-Nya Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, ya, apabila ya kalian hendak salat, ya, maka cucilah ya wajah-wajah kalian, kemudian apa? Tangan-tangan kalian sampai ke pergelangan, ya, yang pergelangan tangan, ya, sampai siku. Famsahu biru'usikum, kemudian apa? Usaplah ya kepala kalian. Wa arjulakum atafnya kepada mana? Ya, aidiakum, yaitu untuk mencuci kaki. Ya, ilal ka'bain, itu sampai kedua mata kaki. Ya. Kemudian yang kedua, bahwasanya mencuci dua kaki ini adalah asal. Ya, kemudian mengenakan apa? Khuf itu kan far'nya kan, cabangnya kan, seperti itu kan. Fala yakunul badal, maka bagaimana badal itu di muqaddam alal mubdal minhu, kan asalnya apa? Mencuci kan, ya. Fala yakunul badal, badalnya mana? Yaitu mengusap ya kedua khuf. Bagaimana badal itu didahulukan dari apa? Mubdal minhunya. Wala takunu rusah, ya, dan tidaklah rusah itu di apa? Didahulukan daripada apa? Al azimah. Al azimahnya apa? Al azimahnya mencuci. Jadi rukhsah itu lawannya apa? Azimah. Kalau rukhsah itu kan keringanan. Asalnya apa? Asalnya itu mencuci. Jadi kalau antum ya ada istilah azimah, azimah itu hukum asli. Ya, hukum asal dari suatu masalah atau suatu perbuatan. Itu apa? Azimahnya yaitu adalah apa? Mencuci. Wala yakunul fara', ya, maka tidaklah fara' itu didahulukan ya alal asal. Kemudian yang ketiga, majaa min fadilatil ghusl. Ya, apa yang datang dari apa? Keutamaan ghusl, yaitu apa? Mencuci. Ya, mencuci ini fadilatil ghusl. Wa anna khataya, ya, ini diantara ya hadis yang menunjukkan apa? Bahwasanya apa? Dosa-dosa itu akan keluar ya bersama dengan apa? Ya, akhir qatrah. Ya, pada akhir apa? Tetesan yang keluar dari air. Maka ya seperti ini tidaklah terwujud melainkan pada kaki kan dicuci. Ya, illa idza ghusilat. Ya, melainkan apabila kaki itu adalah dicuci. Maka yang akrab, maka yang dekat bahwasanya ya ghusl yaitu mencuci itu adalah lebih utama. Dengan syarat ya dia yang penting apa? Dengan syarat bahwasanya apa? Dia meninggalkan masa itu bukan karena benci dengan sunnah. Ya, bisa dipahami kan? Dia meninggalkan masa bukan karena benci dengan sunnah, karena memang apa? Ada di sana misalnya seorang itu mau apa? Mengambil rukhsah, ya, mengambil rukhsah maka tidak mengapa. Ya, apalagi misalnya seorang itu tinggal di tempat yang dingin yang dia membutuhkan apa? Ya, hangatnya kaki. Ya, kalau memang enggak ini, ya, apalagi kalau seperti zaman itu dinginnya kering. Ya, sudah dingin masih kering lagi kaki itu. Ya, jadi kalau enggak memakai khuf, ya, sampai kalau kering pun apa? Bisa pecah-pecah, keluar darah. Ya, kalau yang enggak kuat kakinya itu apa? Ya, kakinya itu sampai luka. Ya, karena apa? Sudah dingin, kemudian dinginnya dingin kering. Kalau kita alhamdulillah ya di Indonesia itu dinginnya dingin lembab.
ya masih ada rasa sejuknya karena banyak air, ya karena banyak. Kalau di sana ya dinginnya dingin kering, karena ya itu tadi, karena cuacanya dingin, kemudian ya lingkungannya adalah ya kering karena banyak ya bebatuan dan yang semisalnya, tidak banyak tumbuh-tumbuhan. Maka ya di sini bahasanya yang akrab, bahasanya mencuci itu lebih utama, ya dengan syarat bahasanya seorang itu meninggalkan mengusap itu bukan karena benci dengan sunnah. Jadi dipahami di sini. Ya, kita cukupkan sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.